Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi di dalam Sekar, semakin dekat dengan Kristus. Kiranya Bapak Ibu sekalian terus diberkati melalui siaran renungan yang akan di-share di dalam grup, dan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Tuhan menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan, dan berkati kami agar kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu dan menjalaninya sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tema renungan kita pada pagi hari ini, teruslah melakukan. Bapak Ibu sekalian, terus melakukan, kadangkala kita berada dalam situasi yang tidak menentu. Melakukan pekerjaan yang menurut kita sudah memaksimalkan untuk melayani dan bekerja. Pekerjaan itu ada hasil yang baik, ada juga hasil yang tidak baik. Sehingga dalam kondisi itu kita sebagai seorang yang bekerja mungkin dalam sebuah perusahaan akan menghadapi tindakan-tindakan hati yang tidak mengenakan. Adanya tekanan-tekanan batin yang membuat kita menjadi cepat-cepat keluar di dalam sebuah perusahaan dalam pekerjaan itu. Karena apa? Kita diperlakukan dengan tidak baik, kita diperlakukan dengan tidak sewajarnya. Yang membuat kita akhirnya merasa tertekan dan merasa marah dalam kondisi itu. Meskipun kita sudah melayani dengan kesungguhan hati. Ada seorang dokter yang bernama Dr. Rebecca Lee dari Afrika. Dia melayani sebagai seorang perawat. Di dalam pelayanannya menjadi seorang perawat, seringkali dia diabaikan, dia diasingkan. Mungkin karena dia berwarna kulit yang berbeda atau warna kulit gelap. Akhirnya dalam kondisi yang seperti itu, dia tidak berada dalam kondisi yang kurang baik-baik juga. Namun Bapak Ibu, meskipun demikian, dia diasingkan dan diremehkan, ia tetap melayani. Pelayanannya melayani pasiennya terus-menerus tanpa henti. Ia melayani dengan hati. Meskipun dia diasingkan dan diremehkan, tetapi dari kesabarannya melayani, memberikan hati dalam pelayanan itu, akhirnya dia juga dikenal sebagai seorang yang sangat baik. Seringkali dalam pelayanan kita menghadapi kondisi yang demikian. Kita melayani dan bekerja di sebuah perusahaan, kita mungkin tidak mendapatkan hasil yang baik. Mungkin kita tidak mendapatkan dukungan karena perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melayani tanpa melihat perbedaan-perbedaan itu dan memberikan hati dalam pelayanan itu, tentunya Tuhan yang mempunyai kehidupan ini akan memperhitungkan itu kepada setiap kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi Rebecca yang melayani meskipun diremehkan, ia tetap menjadi pribadi yang baik. Artinya bahwa meskipun kita dibawa dan ditempatkan di tempat yang mungkin bagi kita sulit untuk berkembang, sulit untuk menjadi pribadi yang semakin bertumbuh. Tetapi kalau kita memberikan hati di dalamnya, emas
tetaplah emas. Emas tidak akan berubah menjadi batu. Emas tetaplah emas. Bapak Ibu sekalian, hal ini kita dibawa di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose. Himbauan Paulus kepada jemaat ini dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Hal ini menunjukkan bahwa ketika mengerjakan segala sesuatu, entah itu pekerjaan, entah itu melayani di rumah Tuhan, perbuatlah segenap hati. Mengapa dengan hati? Kadang hati ini adalah bisa menjadi hal yang baik. Hati juga memberikan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Hati ini memompa darah ke seluruh tubuh. Hati juga akan menjadi sangat buas apabila hati ini tidak dikelola dengan baik. Maka kadangkala dalam pelayanan kita melihat pelayanan kita tidak berkembang, pelayanan kita tidak ada perubahan. Oleh karena itu kita diremehkan, kita diabaikan. Tetapi kalau kita melayani dengan hati, ingat kita punya Allah, kita punya Tuhan yang memperhitungkan semuanya itu untuk kita semua. Allah kita bukan Allah yang diam melihat kondisi penderitaan setiap umatnya. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Oleh karena itu di ayat 24 berkata bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamulah hambanya. Di sini menunjukkan bahwa ketika melayani dengan kesetiaan, dengan taat, kejujuran, dengan kesungguhan tanpa harus bersungut-sungut, Paulus berkata kepada kita, kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dan dikatakan di sini, dan kamu hambanya. Hambanya di sini menunjukkan kepada kepemilikan dan kepunyaan. Kita adalah milik Allah, milik kepunyaan Allah kita. Maka kalau milik kepunyaan ini berarti dia sudah tahu kita porsinya, kemampuan kita itu seperti apa. Dengan kemampuan yang kita miliki, Tuhan kita juga akan memberikan satu keadaan yang tidak baik agar kita tetap setia dan berpengharapan dan terus bergantung kepada Allah kita. Mungkin pelayanan kita tidak menghasilkan buah. Hal itu Tuhan memberikan satu perjalanan agar kita terus bergantung kepada Allah di dalam pelayanan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu, kerelaan untuk melayani, kerelaan dan kesediaan untuk terus melayani adalah hal yang paling penting untuk kita miliki. Maka bagaimana kita terus melayani? Pertama bahwa kita mengingat bahwa pekerjaan yang kita kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua adalah pekerjaan yang kita lakukan berasal dari Tuhan, maka tiada sesuatu yang sia-sia kalau kita kerjakan pekerjaan itu dengan kesungguhan hati. Kiranya renungan ini boleh memberkati Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupan sepanjang hari ini. Kiranya melalui kehidupan Bapak Ibu boleh memberkati orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang berada di sekitar kita semua. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang terus memberikan anugerah demi anugerah. Meskipun sebenarnya kami tidak layak untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa di dalam ketidaklayakan kami. Tuhan melayakkan kami. Oleh karena itu tiada henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kebesaran kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini, pekerjaan tangan kami, usaha kami Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong kami bukakan jalan di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.